Horos madi kita, tuhamu amani huriata, HKBP Manyar, nang pesing-asing nuai nginganatta di bagas tabe, alai rap mahita marsada di jurun itu hatta, merhite pertangyangan manang pe asis alisa bulan. Oma obas nauri di hita, tapasada rohanang pikirata. Sebelumna taparadihiyamma, dua hali hita nomarede, dungi majaha hatan debata. Edetan non, nomor 574, ayat 102 574 ayat 102 dungi edena berbudi nomor 435 non 435 dungi hatani debata sada Korintus sada ayat 10 alu sahat 70 sada Korintus sada 10 alu 70 taparadihiyamma sonari asabui kita mangihuton acarata di bagasan sadarion. Adorak so masuk kita tu PA pertanyaan ngata martanyang nahu mahita satoki di bagas rohat tabi martanyang mahita. Amen. Tapuji matuhata marete mahita siang nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Pujima debata nani aina do puji debata nungase sado sami malum do hotro hami pujima debata nani aina do puji debata. Olopon Tuhani hatinda kondengani basanai sayara hondongani rotusi paluai olopon Tuhani hatinda kondengani basanai. Matanya kita ali Tuhan rodo hami tujulum marsada nang pepulik-pulik inganan di bagas Namibia ka amani huriam HKBP Manyar lahu marsaor masih hangulua natong leo kami bohal leon pangatusion asadong sitiu pun nami memulus partikian nama ulon buhali hami marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hamo kadungan hobartu almanakta di sada Mei 2020 hatani debata sian sada Korintus biddu sada ayat 10 alu sahat 70 sada ujaha ma dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe sada Korintus sada ayat 10 alu 70 sada ai hauto do hatana taringot tu silangi di rohan yakkan ala humago alai hagugun ni debatadui dihita nadapotan haluaun ay natar surat do wagohon habisuhon ni nabisuk jalahu bolokkon rohani perroha di dia mana bisuk di dia masih boto surat di dia ma persinabul di tanoon dagabe hauton habisuhon ni portibion di bait debata ay mangihuton habisuhon ni debata dang ditadda portibion debata marhite dalan habisuhon gabe di halomohot debatama paluahon akkana porseai marhite-hite jamita hauton ay namangidotad dadwanggo halak Jahudi jala mangalului habisuhot do iya halak Junani ay alai Kristus na tarsilangido hujamita hok kami pargasibat doi di halak Jahudi hauton disipilibigu alai diak kana terjo nang Jahudi nang Junani gabi hagugun ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi ayu bisuk do hauton ni debata asa akka jolmai jalagu mogodo hagaleon ni debata asa akka jolmai berek kamu makadongan pajuwon na dihamu
dak piga hamu na bisuk mangihutos sibuk, dak piga na gugu, dang piga na sangap hian. Alay na oto di rohani portibion di pilit de bata, laho pailaho nakka na bisuk. Jala nagali di portibion di pilit de bata, laho pailahon na gugu. Akka na tiuk di portibion, jala na marlea di pilit de bata, tuk si swadaido, asa swada honon na naung jongjong hian. Asa unang manenga-nenga agiay se jolma maradopon de bata. Alay siya ni ba na do bain na di bagasan Kristus Jesus samu. Ay ba na do gabi habisuhod di dita siya de bata, dohot hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Asa saut na tarsurati na naing mamuji dirina mga sahot Tuhanima ibana mamuji. Songonima padyahaon dihita. Hamuna kadongan sautik penjelasan ni Turpo. Rasul Paulus sangat bergumul untuk menjelaskan berita salib di Korintus. Karena apa? Karena pada zaman itu, pada zaman Kekaisaran Roma, salib itu identik dengan hukuman. Salib itu identik dengan kejahatan. Salib itu identik dengan kekalahan. Dan salib itu adalah kebodohan. Itu aib. Mengucapkan salib pun sangat najis pada zaman itu. Oleh karena itulah Paulus mau memberitakan Kristus dengan salibnya. Jadi memberitakan Kristus tidak boleh hanya mujizat, hanya kehebatan, tapi harus memberitakan salibnya, harus memberitakan kematiannya. Maka ketika Paulus berbicara tentang salib, dia langsung didebat, dia langsung ditolak, karena konsep di benak orang pada waktu itu sudah baku, sudah memang harga yang absolut. Salib kalah, salib jahat, salib hukuman, salib kebodohan. Nggak ada harga lain, nggak ada lagi di situ tawar-menawar. Nilai itu sudah betul-betul baku di benak setiap orang, di pikiran setiap orang. Saudaraku, oleh karena itulah Paulus memulai nats ini, how to do hatana taringot tu silang di rohanya kanalau mago. Paulus mau menjelaskan konsep manusia tidak harus sama dengan konsep Allah. Kalau manusia membuat sesuatu itu kebaikan, belum tentu itu kebaikan menurut Tuhan. Kalau manusia membuat sesuatu adalah kemenangan, adalah sebuah prestasi, belum tentu sama dengan konsep Tuhan. Kalau manusia menganggap sesuatu itu suci, belum tentu itu sama dengan konsep Tuhan. Kecerdasan, kehebatan, hikmat manusia, hikmat menurut ukuran dunia, itu tidak harus sama dengan ukuran Tuhan. Sebaliknya, yang bodoh menurut dunia, yang kalah menurut dunia, itu bisa menjadi kemenangan, menjadi hikmat bagi Tuhan. Itu yang mau Paulus jelaskan kepada jemaat Korintus, bahwa salib Yesus Kristus harus dimengerti dari konsep Tuhan, dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata orang yang ada waktu itu. Maka salib itu oleh Tuhan Yesus adalah sebuah keselamatan, sebuah penebusan, sebuah cinta kasih dan perdamaian. Itu yang Paulus mau tegaskan. Bahkan bagi kita orang percaya, salib adalah intisari iman kita. Dan ini tidak mudah menjelaskan, tapi memang itulah Tuhan. Tuhan tidak harus sama dengan manusia. Dan Tuhan tidak harus menyesuaikan diri dengan pikiran manusia. Manusialah yang harus menyesuaikan konsepnya kepada Tuhan. Saudaraku, para ama nihuria,
menilai dengan perasaan, menilai dengan pikiran, menilai dengan kebiasaan, itu adalah ciri-ciri dunia. Tapi anak-anak Tuhan, bagaimana menilai sesuatu itu? Apakah suci, apakah kudus, apakah kebaikan? Maka itu harus dinilai dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana mengerti sudut pandang Tuhan? Ya, kita belajar dari firman-Nya, dari Alkitab kita. Siap buku nabadiyai. Alkitab kita ini adalah sejarah rohani perjalanan orang-orang percaya. Disinilah dijelaskan seperti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Maka catatan-catatan yang ada di dalam Alkitab adalah gambaran pikiran Tuhan terhadap kita. Maka tidak heran dalam catatan-catatan itu, dalam Alkitab kita itu ada berbagai peristiwa. Bahkan dalam kesaksian Kidung Jemaat kita 408 dikatakan suka duka dipakainya untuk kebaikan. Jadi Tuhan kadang memakai suka ataupun duka untuk membentuk dan menempa para anak-anaknya, para umatnya untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kekalahan, kegagalan yang dihadapi setiap orang jangan membuat dia langsung drop dan jatuh. Tapi dia harus mencoba mencari tahu apa rencana Tuhan di balik kegagalan itu. Dan kita tidak boleh langsung menjudge, menghakimi sesuatu dari sudut pandang kita. Tapi mari kita ukur dari kesaksian-kesaksian Alkitab. Saudaraku, hikmat Tuhan, inilah yang menjadi penekanan dari 1 Korintus 1 ini. Hikmat Tuhan adalah menilai sesuatu dari cara pandang Tuhan. Mari kita coba lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 26-27 itu. Saya sangat tertarik, tapi saya lebih suka bahasa Indonesia. Saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi anak-anak Tuhan yang dipanggil itu bukanlah mereka-mereka yang memiliki nilai akademik yang hebat, atau yang berpengaruh di tengah masyarakat, politisi, atau ningrat. Tidak. Tapi tidak banyak yang berpengaruh, atau mungkin adalah kumpulan manusia biasa-biasa saja, atau di bawah daripada yang rata-rata. Tapi itulah yang dipakai Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, mempermalukan mereka yang merasa hebat. Dan ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh lepas dari Alkitab kita, karena itulah salah satu ukuran standar menilai. Juga fenomena akhir-akhir ini, pandemi COVID-19, mungkin kita akan selalu mengatakan kapan ini berakhir, bagaimana cara mengakhiri, dan seterusnya. Kita menjadi stres, kita menjadi merasa bosan atau apa. Itu adalah pikiran kita, cara pandang kita. Tapi mari saudara-saudaraku, kita tidak hanya bertanya kapan virus corona ini berakhir, bagaimana mengakhiri, tapi mari bertanya yang lain. Apa rencana Tuhan di balik pandemi COVID-19? Apa pesan Tuhan kepada kita? Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya kira Tuhan tidak hanya ingin membuat manusia menderita, tapi ada pesan yang terselubung yang harus kita gali dari sudut pandang Tuhan. Karena Alkitab kita
Berulang kali dalam cerita-cerita orang-orang, figur-figur orang-orang kudus itu, kita lihat menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bukan untuk membuat mereka supaya celaka, tapi untuk membentuk mereka semakin kuat menghadapi kehidupan di depan. Maka pandemi COVID-19, mari kita coba baca dengan cara baru, dengan cara anak-anak Tuhan, bahwa mungkin tidak semuanya negatif, mungkin tidak semuanya salah. Apakah Tuhan mau berbicara supaya kita para ama mencoba membangun komunikasi, membangun cinta kasih di tengah-tengah keluarga kecil kita dengan orang-orang yang tercinta. Ini adalah momen, kesempatan yang sangat luas, banyak sekali kesempatan kita untuk membangun kembali kasih itu. Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar. Kenapa saya bilang ini kesempatan, momen yang bagus? Iya, karena kalau virus corona sudah berlalu, tidak ada lagi, maka saya yakin waktu kita akan dirampas yang namanya kesibukan. Ya, semua kita akan sibuk sehingga tidak lagi punya kesempatan seperti ini. Inilah saatnya, walaupun mungkin tidak biasa, tidak kita harapkan, dan kini tidak kita minta, tapi inilah yang diizinkan Tuhan terjadi. Kita cari apa yang harus bisa kita lakukan. Dan saya sudah sebutkan tadi, membangun kembali cinta kasih di tengah-tengah orang-orang yang terdekat dengan kita, di rumah kita, di tempat persembunyian kita. Para ama Niburia harus menunjukkan diri seperti Bapa di sorga, pengasih yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, melatih diri untuk menjadi hidup di dalam keteladanan, kesabaran, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Paulus di dalam suratnya ke Galatia, buah-buah roh. Saudaraku yang berbahagia, para ama, inilah yang saya ingin sampaikan di dalam PA kita bulan ini dari 1 Korintus 1 ayat 18-31, bahwa apa yang buruk yang kita hadapi belum tentu itu buruk di mata Tuhan. Apa yang kita tidak berhasil lakukan belum tentu itu sebuah ketidakberhasilan. Oleh karenanya, mari melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab kita. Walaupun kita sekarang berserak, tapi di mata Tuhan kita tetap bersatu, dan Tuhan kita tidak dihalangi oleh virus. Dia datang menjumpai kita, dia datang menemui kita, bersama-sama dengan kita membangun cinta kasih, melatih diri untuk menjadi orang yang hidup dalam kerukunan, kedamaian di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu, menerima berkat-Mu melalui firman. Iya, kami tahu salib itu sangat berarti bagi kami, sangat penting sebagai lambang keselamatan, lambang penebusan, lambang cinta kasih. Dan salib itu sulit diterima oleh dunia, diterima oleh mereka yang berhikmat di dunia ini, karena mereka punya konsep, punya ukuran, punya nilai tersendiri. Tapi Tuhan sudah memberitahu bahwa ukuran dunia tidak harus sama dengan ukuran Tuhan. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang kami hadapi saat ini. Iya, kami resah, kami galau, kami takut, kami panik, dan kami bersembunyi. Tapi mungkin Tuhan mengizinkan itu supaya kami memiliki sebuah tanggung jawab baru, menjadi orang yang penuh kasih di tengah-tengah orang yang terdekat, orang yang kami cintai di rumah. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dan mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Terima kasih, dan kami mau supaya kehidupan seperti ini segera berakhir, dan kami akan kembali normal bersekutu untuk mengimplementasikan persekutuan kami di hadapan-Mu. Dan ajar juga Tuhan pemerintah kami untuk mencari solusi terbaik, menangani masyarakatnya, menunggu
pandemi COVID-19 ini berlalu. Terima kasih Bapa di surga. Sertai seluruh jemaat-Mu, sertai seluruh amani huriamu. Mereka yang sedang sakit Tuhan lawat dan Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan yang menyertainya. Jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan kami jatuh di dalam perasaan dan pikiran, tapi kami bangkit menatap Tuhan, sebab Engkau tidak terbatas. Engkau hadir menjumpai kami, menemui kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau supaya Engkau menyertai memberkati semua amani huriamu hari ini dan seterusnya. Terpuji Engkau, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri PA kita ini dengan Marende 435 ayat 1 sambil tapasahat ma pelihatan. Polo tondiki ainang ditobus Yesusi hamu sude begemai sailas rohaku mandohi sonani tiki dungjupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajariau tarbain merlas ni rohaau sonang ni tiki dungjupang Yesus Tuhaki. Rap pita madok tangi ang ali amanami na di Banua Gijang say pinurbadia magwarmo say Roma harajawmo say saw malomoni roham di Banua Tungaw songon na di Banua Gijang leon matuhami sa darion hamuluan siavari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horona punah harajaon do tagugun roh yang sangapon sa liling ni liling na. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata mata dohot parsauran dito di purbadiama mangaramoti hita saluhut na. Amen. Poros madihita